Oke, udah muncul ya Mas di layar. Oke, udah Mbak. Oke. Oke, sebelumnya kalau dari Mas Rizky sendiri untuk apa namanya kegiatan sehari-harinya apa Mas? Atau mungkin bisa cerita sedikit dulu soal brandnya gitu Mas. Hmm. Kalau brand saya sih, saya sebagai manajer ya Mbak di sini. Oh, Nah, itu saya di brand Tekno IDN itu di mana perusahaan itu tuh perusahaan perseorangan. Nah, itu lini bisnisnya itu menyediakan jasa-jasa software desain. Seperti itu. Nanti sistemnya sewa. Seperti itu. Kalau perkembangannya yang sudah pasti itu Tekno IDN berkembang di Shopee sama di lini website yang lain selain Shopee ya di marketplace seperti itu. Nah, ini mau berkembang di sosial media seperti itu. Nah, ternyata di sosial media kemarin ada beberapa problem udah dibangun dalam waktu 3 bulan tapi progresnya kurang. Makanya saya inisiatif buat ngambil bedah akun ini untuk tahu permasalahannya itu di sosmed itu seperti apa seperti itu. Soalnya kita sendiri juga nggak ngikutin perkembangan sosmed apalagi Instagram ya seperti itu. Kayak gitu, Mbak. oke, baik. Kalau untuk di sosmednya sendiri, Mas sebelumnya selain di Instagram udah gerak di mana aja? Kalau geraknya kita di TikTok udah Mbak, di TikTok perkembangannya meningkat. Tapi kalau yang di Instagram itu stagnan, terutama di Facebook juga stagnan gitu loh. Sempat kita iklan ads juga juga stuck seperti itu. Kayak gitu. Oke, ya baik. Nah, Mungkin di sini saya sedikit disclaimer. Eh, mm-mm, kalau untuk materi-materinya memang berdasarkan experience ya Mas ya, karena memang mm-mm, dari saya sendiri sudah bergelut di digital marketing sekitar 4 tahun ini. Kalau di Mas Saiful Islam sendiri memang dulu kami sempat satu tim atau satu kantor, tapi sampai sekarang mm-mm. masih satu tim di luar kantor seperti itu Oh Mas. gitu. Dan kalau Mas Saiful Islam kan sekarang lebih full time ya di content creator. Jadi saya juga belajar dari Mas Saiful Islam, kemudian ilmu-ilmu yang nanti akan dibagikan juga itu ilmu dari Mas Saiful Islam gitu, as a content creator selama ini, seperti itu. Oke. Oke, ya mungkin ini sesuai sama apa namanya urutan dari coaching ini. Jadi yang pertama itu Mm. memang saya menjelaskan mengenai basic Instagram terlebih dahulu. Sebelumnya tadi Oke. dari Mas Rizky kan sudah menyampaikan kalau memang di Instagram itu kurang optimal ya. Nah, Betul. saya sampaikan optimasinya, tapi sebelum ke sana kita coba membedah secara basicnya terlebih dahulu gitu, Mas. Oke. Ya, kalau di Instagram sendiri ya pasti dari Mas Rizky pun sudah tahu ya memang salah satu platform sosial media ketika kemunculan awalnya itu si Instagram ini memang salah satu platform yang bisa membagikan foto atau video. Kalau Video. mungkin masih foto gitu ya. Nah, kalau makanya kita sekarang identik dengan apa sih platform untuk berbagi foto ya Instagram akan larinya ke situ. Walaupun di luar sana ada Pinterest, mungkin ada apa namanya aplikasi atau platform lain, tapi kita cenderung di Instagram. Baik video pun juga seperti itu. Oke. Walaupun short video itu sekarang apa ya diambil alih ya Hmm. secara umumnya oleh TikTok, tapi kita di sini juga tahu kalau sekarang Instagram pun juga bermain di short video atau kita sebut sebagai Reels itu ya, Mas. Mm-mm. Nah, kalau untuk secara pengguna di Instagram sendiri memang sekitar 90 juta pengguna. Kalau di Indonesia sih setara sekitar 30% dari total populasi. Nah, kalau dilihat dari angka usianya memang untuk saat ini di usia-usia Gen Z atau milenial ya. Kalau memang Oke. Gen Z itu kita sebut tahun 96 itu mungkin masih peralihan antara milenial ke Gen Z gitu. Jadi, Gengsi. jadi masuknya di sini tetap di usia 25 sampai 34. Kita menyebutnya di Gen Z dan milenial yang masih mayoritas untuk bermain Instagram seperti itu. Oke. Nah, kalau secara negara sendiri sih memang untuk Indonesia di urutan keempat ya. Apapun platformnya, mau TikTok atau Instagram itu Indonesia masih di urutan 10 besar untuk penggunanya gitu. Karena memang Oke. kebanyakan orang Indonesia tuh untuk saat ini memang masih konsumtif dalam
mengkonsumsi sosial media gitu. Sedangkan kalau di Instagram sendiri itu memang di urutan keempat Indonesia untuk penggunaan maaf untuk di dunia itu memang Instagram masih nomor 4 secara penggunaan ya mayoritas orang-orang di dunia. Kemudian di sini memang kalau secara fitur mungkin udah mengenal ya Mas ya untuk fitur-fiturnya Mm. itu ada feed, stories, kemudian explore, Instagram Live, kemudian Instagram Reels dan juga direct message. Kalau dari Mas Rizky mungkin udah tahu semua ya Mas untuk fiturnya, keenam fitur. Iya. Ya, oke. Nah, kalau kita bisa lihat kan di sini ya kita lihat ada feed, kemudian ada ya tampilannya seperti inilah explore, Mm. kemudian reels dan lain-lain. Nah, kalau secara profile di sini saya coba membedah ada 5 unsur di dalam profile itu sendiri. Nah, Oke. yang pertama itu memang dari foto profil dulu. Memang kelihatan sepele ya, tapi sebenarnya foto Mm-mm. profil itu justru yang mewakili diri kita. Nah, kalau memang itu untuk personal branding, biasanya sih wajah ya atau gambar. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau brand biasanya berupa logo atau foto Mm-mm. usaha. Kemudian bio ini juga bisa mewakili kesan pertama ketika orang melihat profil kita melalui tulisan di bio itu yang menggambarkan siapa sih kita sebenarnya gitu. Karena bio itu cukup singkat ya, singkat, padat dan jelas. Jadi kita harus mengemasnya dengan cara yang ketika orang melihat tuh langsung tahu kita itu siapa gitu, Mas. Oke. Kemudian dari segi username, kalau username itu pastinya pakai username yang mudah diingat, yang sesuai Mm-mm. identitas, yang relevan sama audiens. Karena memang kalau kita lihat ya mungkin Mas Rizky pernah lihat akun-akun mungkin bukan di Indonesia atau di luar negeri. Biasanya mereka cenderung pakai angka atau pakai kombinasi atau apa gitu. Biasanya sih sedikit menyulitkan ya. Kalau bisa sih tidak usah menggunakan simbol atau angka gitu yang menyulitkan. Oke. Kemudian dari tema akun sendiri, nah kalau tema sendiri itu mungkin yang lebih bisa menentukan arahnya nanti, apakah kita konten itu mau seperti apa sih gitu. Jadi kita pun bisa konsisten dari awal ketika kita sudah tahu tema kita mau apa, kemudian arah konten kita mau kemana, seperti itu. Dan yang terakhir itu maaf kalau ini bukan username ya, ini di highlight ya. Jadi Mm. highlight sebenarnya lebih ke pemanfaatan highlight gitu. Nah, ini saya ada salah satu contoh akun, tapi sebenarnya kalau untuk akun ini memang saya cari aja di Instagram dan saya lihat secara struktur memang ini yang tepat gitu. Jadi memang Mm. kalau ini seorang ya dia personal branding sekaligus dia punya brand di sini. Maka dari segi Oke. username dia menggunakan brandnya, tapi dia di sini juga ingin menunjukkan jati dirinya sebagai seorang owner gitu ya. Jadi memang dia menuliskan namanya, tapi tidak lupa dituliskan nama brandnya juga di sini. Dan Oke. juga di sini dia menuliskan bio. Nanti bio ini akan kita bedah ya Mas ya. Jadi bio ini Mm-mm. ada rumusnya seperti apa, kemudian juga ada link untuk mengarah ke website atau mungkin landing page di sini. Oke. Kemudian next kita ke tips menggunakan Instagram. Nah, kalau untuk tipsnya sendiri, di sini saya coba membedah ada 5 tips. Yang pertama memang dari optimasi di hashtag gitu ya. Memang kalau hashtag itu memang harus relevan dengan postingan gitu. Mm-mm. Memang kita harus research dulu nih hashtag yang tepat sasaran itu seperti apa gitu. Oke. Nanti juga ada toolsnya untuk mencari hashtag, Mas. Oke. Kemudian memanfaatkan Reels. Memang sekarang itu orang-orang cenderung lebih menyukai atau lebih nyaman ketika dia menonton video yang pendek karena secara psikologi otak manusia tuh lebih apa ya, lebih suka lihat video gitu loh, langsung nangkep Mm-mm. gitu. Apalagi sekarang orang karena sudah terbiasa terpapar video pendek itu kadang mereka main scrolling aja, mereka 3 detik Mm-mm. pertama nggak cocok, pindah lagi dan Mm-mm. selanjutnya. Kemudian kolaborasi, kalau kolaborasi itu memang untuk perluas jangkauan gitu dan engagement. Jadi memang dari seorang misal dari owner dikolabkan dengan akun brandnya sehingga mereka bisa memperoleh jangkauan yang lebih luas lagi dari followers si owner itu dan followers dari brandnya.
gitu. Atau berkolaborasi dengan influencer, atau kita berkolaborasi dengan brand lain yang serupa atau yang relevan dengan produk kita seperti itu. Kemudian ke niche content. Kalau niche itu mungkin dipahami secara secara bahasa Indonesia tuh kayak ceruk gitu ya Mas ya. Atau Mm-mm. mungkin kita bisa lihat si niche itu kayak lebih ke spesifiknya gitu. Jadi memang konten itu harus punya keunikan gitu, sesuai target audience. Dan yang terakhir Oke. itu lebih ke konsisten. Itu kuncinya sebenarnya. Apa Iya. apapun itu pasti ya memang harus konsisten Konsisten. dan eksperimen trial and error itu tadi karena kita nggak tahu konten mana yang works atau konten mana yang akan naik kalau kita nggak coba untuk memperbanyak kuantitinya, kita memperbanyak kontennya seperti apa kayak gitu. Mm-mm. Nah, ini mulai masuk ke konten yang menarik. Sebenarnya tuh kalau saya lihat di kontennya Tekno IDN tuh memang udah banyak gitu ya Mas ya. Tapi Mm-mm. banyak pun itu juga harus memperhatikan beberapa aspek gitu. Salah Oke. satunya memang kita di konten funneling. Kalau diibaratkan itu funneling itu kayak itu ya corong bensin itu ya Mas ya. Jadi Mm-mm. corong bensin kan kita lihat dari permukaan yang paling besar di atas, kemudian dia semakin mengecil. Nah, funneling itu seperti dia filtering dari mulai orang masuk banyak dulu, kemudian mulai masuk ke tengah, dan orang ke filter yang paling sedikit itu, itulah yang menjadi target kita. Atau biasanya itu konversinya gitu. Convert ya. Nah, Engagementnya gitu ya. ya betul. Nah, ini kan digambarkan seperti corong ya, Mas ya. Mm-mm. Memang secara marketing funnel itu secara umumnya memang kita kenal ada 4 ini atau AIDA gitu. Sebenarnya banyak sih ada AICA, ada AISAS, ada AIDA gitu. Tapi Mm-mm. secara umumnya kita pakai AIDA aja gitu. Nah, di AIDA itu Oke. memang di tahap pertama itu ada awareness atau kesadaran gitu. Jadi ketika mereka melihat konten kita pertama kali, baik foto atau gambar ya, video, Mm-mm. biasanya mereka ketika pertama kali kayak ya masih cuek gitu ya Mas ya. Biasanya Mm-mm. kayak udah lewat aja lah gitu. Karena apa ya beragam konten yang setiap hari dikonsumsi, kita yang bukan apa-apa gitu lewat di beranda mereka dan mereka cuek ya udah gitu. Maksudnya apa namanya kita pun juga belum menonjol di situ atau brand kita juga belum dikenal. Jadi proses di awal itu secara awareness ya orang hanya menyadari aja secara apa ya secara sepintas seperti itu. Kemudian Oke. mereka baru mulai masuk nih ketika awareness itu kita dorong dengan quantity konten yang mungkin terus menerus, kemudian kita mungkin beriklan juga ya Mas ya, karena Heeh. biasanya kan ada iklan yang kita ke awareness dulu nih muncul di Mm-mm. orang-orang, tapi sebenarnya tujuan dari awareness itu biar orang lihat profil kita, belum ke Betul. pembelian gitu kan Mas ya Heeh. lihat profil kita dulu, nonton konten-konten kita dulu, kayak gitu. Nah, ini kemudian mereka mulai ke interest atau mereka mulai ke minat gitu. Jadi mereka Mm-mm. udah mulai tertarik sama audiens, kemudian dia baru mau mulai buka profil, nontonin kontennya seperti apa, kayak gitu. Kemudian difilter lagi nih ke desire atau ke hasrat. Nah, di sini tuh biasanya si audiens itu udah mulai kayak tertarik gitu. Mereka melihat kayak, oh ini menarik nih. Mereka kadang komen-komen dulu walaupun nggak follow ya. Kemudian Mm-mm. mereka nge-share walaupun mereka nggak follow karena lewat di branded dan menarik gitu. Oke. Tapi ketika hal itu diulang berkali-kali, diulang terus-terusan, maka si audiens itu akan merasa bahwa, oh, kok lama-lama tak lihat kontennya kok semakin hari semakin menarik, semakin apa namanya, semakin relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Biasanya mereka mulai masuk ke action gitu. Actionnya tuh ya udah mulai follow tadi, kemudian bahkan bisa membeli produk ya. Apalagi kan kalau di tempat mahasiswa itu kan juga jual produk digital atau software gitu. Mm-mm. Jadi mereka Mm-mm. mulai
ke situ, mulai subscribe, mulai membeli seperti itu. Jadi kalau diibaratkan itu memang bisa jadi ketika awareness tuh ada sekitar 100% orang yang nonton gitu ya Mas ya. Kemudian Oke. interest mungkin ya di interest mungkin kita hanya lihat di 80%, kemudian desire turun lagi mungkin orang di 40%, kemudian yang action cuma 10%. Kalau di marketing sendiri memang nilai konversi itu paling nggak minimal 10% dari totalnya gitu Mas. Jadi Iya. di orang 10 ya minimal satu lah yang nyantol, 100 ya 10 seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kalau untuk sosial media memang kita erat dengan yang namanya followers dan engagement gitu. Nah, kalau cara komponennya sendiri untuk mencapai followers dan engagement itu yang pertama itu memang kita menyajikan konten yang relevan dengan audiens. Makanya kita perlu riset dulu nih audiensnya itu seperti apa. Kemudian konten apa sih yang mereka butuhkan. Kemudian followers kita tuh yang seperti apa sih yang membeli produk kita, yang umurnya berapa, yang pekerjaannya Hmm. apa, maka kontennya itu nanti akan berpengaruh. Nanti kita kasih konten yang, oh yang beli misal Gen Z atau milenial, kenapa kontennya tuh masih dikemas lebih kayak boomer atau apa, kan masih kurang cocok ya. Kemudian kita masuk ke yang meningkatkan kualitas konten seiring berjalannya waktu pastinya kita pengen konten kita lebih baik lagi, lebih apa ya tahu sih yang betul itu seperti apa, cara konten yang benar seperti apa gitu. Kemudian mulai berinteraksi dengan pengikut. Sebenarnya ini agak sepele karena kadang ada brand yang orang komen gitu, kadang nggak diperhatikan gitu. Sebenarnya Hmm. cukup dibales pun nggak apa-apa walaupun masih sedikit gitu. Jadi biar ada interaksi. Atau mungkin kita pakai fitur auto reply kayak gitu. Jadi nanti mungkin bisa membantu kita juga untuk membalas komen. Kemudian manfaatkan filter. Sebenarnya filter ini sedikit itu ya Mas ya. Mungkin secara algoritma kadang tuh ada yang menyampaikan bahwa oh mungkin memanfaatkan yang ada di Instagramnya itu bisa membantu engagementnya juga kan seperti di TikTok ya kalau kita pakai beberapa apa namanya entah fontnya atau filternya yang ada di situ kemungkinan itu kayak bisa mendeteksi bahwa oh ini konten memakai tools yang kita sediakan di sini dan itu bisa lumayan membantu kayak gitu entah Oh, musiknya atau apa gitu ya Mas ya. iya betul. Kemudian berkolaborasi seperti yang tadi saya sampaikan mungkin bisa dengan influencer atau brand lain atau si ownernya sendiri yang mungkin dia punya personal branding yang bagus. Kemudian Oke. terakhir ke eksperimen dan evaluasi. Oke. Nah, ini mulai masuk ke bedah akunnya. Oke. Ya, Siap. sebelumnya dari Mas Rizky, dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan gitu. Oke Mbak, kalau terkait yang tadi itu sebetulnya kita udah ngulik itu kan eh, satu bulan pertama waktu perkembangan itu kan emang kita target posting yang banyak dulu biar nanti kebaca algoritmanya di Instagram dulu kan seperti itu. Nah, terus yang kedua udah mulai ke mengarah tema-tema konten yang notabene menarik lah. Mhm. Sebelumnya kan kita mainnya masih random ya. Terus kita mulai mengarah ke Canva, tutorial Canva seperti itu. Nice-nya seperti itu, kayak gitu. Terus kita udah konsisten juga. Terus kita juga udah follower, udah bales juga, follow unfollow juga udah. Bahkan ninggalin jejak di akun-akun yang besar juga udah pernah kita seperti itu. Tapi dalam evaluasi kita yang akhir-akhir ini kita stuck di penontonnya itu Mbak. Ya Hmm. kita udah responsif, udah mulai kayak buat story dan sebagainya kayak itu. Nah kenapa stuck di railnya dan sebagainya kayak itu. Nah makanya itu eh, mungkin ya dari itu bisa dikasih saran sih dari Mbaknya mungkin ya. Yang terkait kalau nice kita udah dapat nice-nya, terus konsisten juga udah. Kalau kolaborasi emang belum kita manfaatkan. Kalau optimasi hashtag kita pakai hashtag-hashtag yang seperti teman kalau kita riset hashtag dari teman-teman Canvasador gitu loh Mbak yang notabene main di Canva gitu loh kita copy hashtagnya terus kita mainkan seperti itu nah terkait itu terus
terkait foto profil, kita karena kita dalam artian perusahaan kita pakai logo perusahaan langsung. Terus Hmm. kalau bio mungkin nanti bisa dikritisi bio kita. Terus Ya. kalau username, emang kemarin waktu pembuatan awal, ini kan kita beli akun ya Kak soalnya. Beli akun, terus eh, pertama emang ada angkanya. Terus karena kemarin itu sempat kita baca kurs-kursnya, terutama di kursnya Mas Anu itu, emang username itu nggak boleh ada angkanya dan sebagainya kayak itu. Akhirnya kita hapus dan Hmm. mulai ditemukan juga ter- terutama seperti itu. Nah, mungkin yang di komponen engagement yang konten relevan terus berkolaborasi mungkin dari kitanya yang belum sih seperti itu. Oke, iya Mas. Ya, mungkin kalau saya lihat juga sebenarnya akun Instagramnya sudah lumayan banyak ya untuk postingan, sudah mulai aktif juga. Mungkin Mm-mm. kalau based on experience saya juga ya Mas ya, soalnya dulu Mm-mm. sering beli-beli akun juga, tapi lebih ke Facebook sih dulu Mas. Kita kan butuh buat beriklan ya Mas ya dulu. Betul, makanya itu kayak kemarin sempat iklan kan emang kita main di Meta kemarin, Mbak. Makanya kita wah beli akun aja Facebook yang kira-kira yang udah trusted lah seperti itu loh. Pertama kayak gitu. Tapi itu hasilnya bagus kah Mas? Works kah? Kalau kemarin boncos Mbak kita. Makanya itu, makanya terus wah ini apa perlu akun baru atau gimana gitu. Makanya kita perlu bedah akun itu karena pengen menentukan itu Kak mau mau buat akun baru lagi atau masih bertahan di sini. Kalau emang ini masih bisa dijalankan masih bisa berkembang, kita tetap pertahankan. Tapi emang kalau dari saran dari kakak-kakaknya emang ini di stop aja buat akun baru lagi, kita buat akun baru lagi seperti itu. Kayak gitu Kak. Ya, betul sih. Oke, mungkin kita lanjut ya Mas ya. Nanti kita Oke, lagi di akhir. oke. Memang kalau secara topik di bedah akun ini kita ada 4 aspek nih Mas. Yang pertama di super specific needs. Jadi memang udah nggak needs lagi, tapi nggak Hmm, specific needs lagi, tapi super specific needs di sini. oke. Kemudian brand identity, profile optimization, dan juga konten. Sebenarnya kalau secara organik kita hanya membicarakan 4 hal ini. Di luar itu kita ngomong ads dan lain-lain itu non organik ya. Itu Hmm, hmm. kita ngomong organik di sini. Oke. Kemudian, oke, ini ada beberapa konten yang mungkin bisa jadi rujukan dan Hmm, bisa jadi referensi juga. Memang kalau hmm. secara konten ini ada 2 hal yang kita lihat, dia sama-sama membahas soal desain grafis, dia sama-sama membahas yang mungkin entah dia pakai software Canva atau Ha-ha. tapi dari 2 hal ini mungkin kita bisa lihat bahwa ada perbedaan di sini, gitu. Oke. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu, memang dia membagikan soal 5 akun YouTube untuk belajar desain grafis dan Canva. Hmm, Tapi kita lihat ke yang kanan ini, Mas. Di kanan ini memang dia juga hmm. bahas akun YouTube untuk belajar. Tapi di sini dia menekankan bahwa ada tujuan dari pembelajaran itu. Apa sih? Oh ya, jadi desainer profesional seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi Hmm, mungkin kita lihat di sini kayak 5 akun YouTube untuk belajar desain grafis Canva. Ya, aku searching aja juga bisa atau oh ya orang hmm. langsung swipe. Tapi ketika dia lihat desainer profesional, pasti dia cari tahu ini orang kok bisa berani ngomong desainer profesional. Biasanya langsung buka profile nih. Oh ternyata iya dia seorang desainer. Oh ternyata Oke. dia udah menghasilkan uang nih dari dari desainnya dia. Oh Hmm, dia udah kolaborasi dengan brand. Jadi kita membangun kepercayaan ketika kita membuat suatu headline itu jangan nanggung sih gitu. Kalau kita lihat oke. serupa tapi nggak sama ya Mas di sini. Betul. Ya, Berarti lebih dispesifikan lagi gitu ya terkait tutorialnya dan sebagainya mungkin kayak gitu ya. dan itu Harusnya. target audience ya. Kalau Mas Rizky tahu mungkin kalau Ria Purba kan dia seorang desainer profesional ya. Desainer. Oh. Ya dia mungkin arahnya sudah ke orang-orang desainer profesional. Tapi kalau di sini kita ingin mengarah ke pemula, ya kita bisa mainkan tujuannya itu, entah untuk pemula atau mungkin untuk orang yang belum bisa desain sama sekali, yang mau mulai Oh. desain dan lain-lain. Gitu. Oke, oke. Bentar. Di sini kalau dibedah lagi, memang kita lihat niche-nya desain, kemudian Oke.
niche-nya di desain grafis. Nah, super spesifik niche-nya desain grafis untuk siapa nih gitu. Itu yang harus Mm-mm. ditekankan. Kalau memang konsisten untuk pemula, ya udah kita fokus ke pemula dulu aja karena pasar pemula itu sangat luas gitu. Mm-mm. Apa sih yang jadi pasar pemula? Oh, orang-orang yang baru lulus SMA atau SMK itu pasar kita. Orang-orang yang lulus kuliah, yang mungkin dia di jurusan bukan di kafe dan dia Mm-mm. mau masuk ke desain grafis, itu kan juga bisa. Terus ada peluang. Atau mungkin orang-orang yang sekarang kita lihat sebagai sepertinya bukan target market kita, Mas. Contohnya kayak misal ibu rumah tangga atau apa, Mm-mm. dia mencari peluang ke situ, dia gimana sih caranya, oh mau jualan produk digital di Canva, oh ya Mm-mm. apa sih yang dijual di produk digital Canva, oh dia mungkin jual desain-desain undangan, atau dia buat desain untuk schedule atau apa, dia bisa jualan di Canva, tapi dia harus punya basic desain grafis itu, tapi dia juga masih pemula. Formula. Oke, oke, paham. Siap, Kak. Nah, dari situ kita mulai masuk ke brand identity. Nah, di brand identity itu memang dia harus sebagai apa ya? Ibarat brand identity itu untuk membantu kita atau membantu si brand itu lebih menonjol dari kompetitor. Jadi memang begitu banyaknya akun-akun yang membahas desain, begitu banyaknya akun yang membahas soal jualan software desain, tapi kita harus punya ciri khas di situ. Nah, yang Mm-mm. pertama itu dari segi visualnya. Nah, Oke. kalau kita lihat di sini kan memang ada tiga aspek secara visual. Yang pertama color identity, kemudian Mm-mm. font identity, dan juga visual. Atau kita lihat secara keseluruhan itu namanya fit ya Mas ya. Mm-mm. Ada tiga unsur itu yang mungkin kadang kita sepelekan, tapi ketika orang buka profil itu, orang melihat visualnya terlebih dahulu. Pasti lihat Ya, terlebih dahulu. betul. Saya lihat dari segi tulisannya jelas, dia scrolling carinya gampang. Jadi dia pengen cari yang topik apa, seret scrolling, oh ini ada nih nemu. Terus dari segi fontnya juga diperhatikan karena kita mengajarkan desain, tapi secara tampilan pun tampilan kita masih acak-acakan kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Visual Mm-mm. juga. Nah ini dari akunnya Tekno ya Mas ya. Iya, betul. Di sini memang kita lihat nih cara tampilan depan. Nah, ini masih belum bisa dideteksi color identity-nya tuh yang mana gitu. Iya, oke. Ya, Pas paham nggak? Mm-mm. kita ada, kita nggak tahu nih, mungkin dari yang kiri dulu. Apakah Heeh. ditonjolkan warna putihkah secara keseluruhan? Tapi kenapa Heeh. kalau misal ditonjolkan putih secara keseluruhan, harus minimal punya font identity yang kuat. Oh, tapi di sini kita lihat, oh font identity-nya pun nggak ada. Ketika orang pengen mencari atau orang pengen melihat, orang pasti Heeh. juga Mas, aduh, aku mau cari yang Mm. mana ya kayak gitu. Padahal ini sangat random ya. Kita Heeh. Heeh. Betul. kita baru tahu pembahasan kalau kita buka video. Kalau kita secara luar gini mau cari juga nggak tahu Mas gitu. Heeh. Betul, betul. Oke, Kak. Paham, paham. Oke. Terus secara visualnya juga, secara fitnya juga, memang di sini masih belum seragam gitu. Mungkin bisa. Heeh. Nah, terus Oke. dan saya coba scroll lagi ke paling bawah nih. Ini mungkin Mm-mm. postingan sebelumnya ya, Mas. Kalau postingan sebelumnya mungkin kita bisa lihat di sini. Oh ya, di sini mungkin ada satu font yang konsisten. Tapi satu font konsisten itu pun juga belum begitu terlihat sih secara visual gitu. Masih Mm-mm. kecil gitu ya di pojok gitu. Orang mau cari kok nggak sesuai sama kata kuncinya. Maksudnya, misal nih kalau nggak monoton. Nah, nggak monoton Oke. apa? Maksudnya mungkin mungkin bikin variasi font biar nggak monoton atau apa. Jadi memang Mm-mm. jelas secara headline-nya gitu. Secara color-nya juga masih belum, font-nya juga belum. Begitu ya Mas ya mungkin ya. Oke. Siap, siap, Kak. Oke, kemudian nah ini secara color identity. Jadi memang Oke. secara ini ada salah satu akun Nugroho Iif, dia juga seorang desain grafis ya. Kalau kita Mm-mm. lihat, nah seperti ini kan lebih enak ya Mas ya. Mungkin ketika Mm-mm. orang scrolling pengen cari apa, contohnya cari oh cara dapetin Photoshop gratis, dia lagi scroll gitu, kok headline-nya kelihatan yang menarik, dia klik di situ, mungkin dia save, nanti akhirnya dia mungkin share, dia mungkin apa. Oke. Nah, secara color identity di sini dia pakai 5 unsur warna yang konsisten gitu. Kalau secara headline memang dia nggak terlalu banyak warna ya, dia cuma main di 2 warna. Kemudian Mm-mm. di background, oke dia sama-sama pakai putih semua dan dikasih Mm-mm. visual satu visual aja tapi yang jelas kayak gitu. Oke, oke, paham. Paham.
Nah, font identity itu sebenarnya kita pilih cukup dua aja sih, Mas. Jadi memang Heeh. identitas ya di primary font dan secondary font gitu. Kalau di sini ya, kalau di Canva kan sekarang bisa ya, Mas, kita Mm-mm. ekspor, kita impor itu ya, kita impor font Mm-mm. dari luar, mungkin bisa download. Biasanya pakai yang eh, ya yang sederhana aja, biasanya serif atau sans serif atau apa, Mm-mm. mungkin apa namanya jelas gitu. Nah, ini Oke ya. juga dia memanfaatkan carousel ya memang di sini. Mm-mm. Untuk engagement lumayan sih, di like-nya udah di 4.000, komennya pun Mm-mm. juga sangat ramai gitu. Karena memang ada target pasar tertentu yang memang dia suka dengan model carousel. Karena mungkin dia kalau lihat video penyampaian cepat atau apa mungkin nggak cocok ya Mas. Mungkin dia Ah, betul betul. apalagi di carousel ini kan secara visual itu lebih jelas. Kemudian Mm-mm. buat tutorial pun juga lebih enak gitu. Orang kan melihat kayak oh lebih runtut gitu. Nah, Oke. baik di carousel, di reels, di feed, ya apapun itu pakai dua unsur font aja di primary dan secondary untuk headline dan sub headline atau kita bisa pakai untuk isi gitu ya, Mas. Oke, siap siap. Oke, kemudian, nah ini eh, akunnya, terus Mm-mm. mungkin font yang konsisten itu buat visualnya lebih menarik dan lebih profesional kalau di sini. Di sini kan terlihat ya Mas, kalau Mm-mm. memang dia lebih profesional dari segi tampilan profilnya gitu. Kemudian Oke. slide, kemudian di sini tampilannya di feed-nya seperti itu. Nah, kemudian cara visual juga, ini dia main di Reels juga. Jadi yang si Mm-mm. akun tadi itu dia lebih konsistensi di Reels ini. Dia pakai apa namanya? Mungkin Background biru ya. ya, visual yang menarik, yang jelas. Kemudian apa namanya? Headline atau judulnya di sini. Kemudian ada Hmm. referensi juga di rubrik grafis ya. Kalau kita Mm-mm. lihat kan sepertinya dia juga apa ya? Secara tampilan paling cuma gini aja, tapi Ya, ah. visual tuh terlihat dia senada, terlihat bagus, terlihat jelas seperti itu ya Mas ya. Iya betul betul. Dia mainnya di cover. Ketika video kita misal contohnya seperti ini, nggak ada Mm-mm. masalah sebenarnya. Ini udah cukup jelas secara video, secara tutorial sudah sangat jelas. Tapi mungkin lebih dirapikan secara visual dengan menggunakan yang namanya Cover. cover reels gitu Oke. yang punya Oke. color identity yang konsisten, kemudian visualnya juga menarik gitu. Karena ketika kita konsisten rapi, menarik secara visual, ya jadi faktor utama juga orang akhirnya mau nge-follow gitu. Oke, siap Kak. Oke, banyak PR ternyata ya. Ya ini baru tampilan ya Mas ya. Ya, ah, betul 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 betul. Iya, Karena memperbaiki fundamental dulu ya. iya betul. Ini juga baru main 3 bulan ini, Mbak. Jadi udah ketinggalan nama. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ada kata lambat mulai dicicil-cicil dulu ya Mas ya yang memang bisa Betul. dicicil gitu. Oke, terus, nah ini masuk ke mungkin secara visual tadi kita masuk ke tulisan ya, kita masuk ke namanya tone of voice. Mm, Tone of voice itu mungkin apa ya, ibarat kayak eh, mungkin gampangnya bahasa ya, atau penyampaian, atau mungkin mm, ciri khas kita. Nah, memang secara karakter brand itu penulisan atau cara berbicara itu mencerminkan sebuah kepribadian, gaya atau sikap dari seseorang atau brand itu sendiri. Jadi mulai dari bahasanya ya mau pakai formal, informal atau semi formal. Oh, oke kalau ke Gen Z atau milenial udah pakai informal aja seperti itu. Atau kita mm. pakai semi formal yang mungkin nggak terlalu nyantai banget karena targetnya juga ada yang mungkin ya orang 40-an atau apa gitu. Kemudian dari keakraban, ya tone of voice itu ya kita mau menyampaikan dengan ramah, akrab atau lebih ke formal gitu. Cara Mm, emosi juga menunjukkan emosi tertentu seperti lebih ke humor, lebih ke antusias atau kemarahan. Sebenarnya kalau marah kan mungkin Mas Rizky sering tahu ya ada konten yang marah-marah tapi kok ya rame gitu. Ya itu memang betul. kasih orang itu cara berbicaranya mungkin dia marah-marah, nyampeinnya kayak ngotot gitu. Tapi itu eh, pembentukan dari personal brand orang tersebut gitu.
Kemudian kepercayaan ya. Jadi gimana kita membangun kepercayaan dan kredibilitas kita melalui bahasa. Dan yang terakhir konsistensi. Jadi konsistensi dalam penyampaian itu juga penting biar pesannya itu lebih jelas dan mudah dipahami. Oke. Nah, kalau di sini kan memang untuk tone of voice itu emang secara komunikasi itu memang penting buat menulis, buat berbicara, buat interaksi. Jadi memang tone of voice itu ada tujuannya. Yang pertama memang Mm-mm. brand identity yang kuat gitu. Ketika kita melihat tone of voice itu bisa dituangkan di headline kan Mas. Biasanya di Mm-mm. ini gitu. Mungkin eh, ini tiga cara biar kamu enggak bla 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 atau ini tuh pakai kamu atau mau pakai Anda seperti itu. Kemudian Mm-mm. meningkatkan engagement karena dari tone of voice itu dari bahasa yang kita sampaikan kalau sesuai sama marketnya biasanya mereka relate, mereka akan engage nih, mereka akan komen, Mm-mm. mereka akan share, mereka akan melakukan aktivitas di situ. Kemudian yang terakhir membangun hubungan yang lebih baik sama audiens. Jadi gimana cara kita jawabnya, lebih asik kah atau kita kaku atau seperti apa. Dan Oke. bahasanya itu memang yang lebih semi formal ya Mas ya. Kalau di Mm-mm. ini memang lebih ke santai daripada terlalu formal, tapi tetap menjaga kesopanan dan juga profesionalisme di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat deh contoh dari tone of voice. Misal Mm-mm. ke profesional gitu. Mungkin dia lebih seperti ini bahasanya kayak, oh pernah merasa khawatir soal keuangan atau mungkin pernah merasa khawatir apa ya pengen jadi desainer atau apa. Tapi setelah ini belajar dan sebagainya, akhirnya lebih bisa tenang. Kuncinya seperti ini. Tapi kalau kita lihat lebih ke casual seperti si Gojek ini kan dia lebih asik gitu bahasanya ya anak muda. Mm-mm. Anak eh, muda banget. Z, milenial kayak gitu. Kemudian ini juga secara profesional, misal kayak program makan siang gratis, keuntungan bagi perusahaan susu, kayak kok sepertinya bahasanya tuh masih kaku gitu ya. Ya, tapi Mm-mm. dari bahasa yang casual mungkin contohnya seperti ini. Oh, kreativitas di luar Nurul. Oh, karena bahasa-bahasa anak zaman sekarang kita juga harus ngikutin sih, Mas. Bahasa Oke. yang lagi hit tuh apa di luar Nurul lah, di luar apalah kayak gitu. Heeh. Dia mulai memainkan bahasa di sini. Oke, oke, siap. Kemudian ini ke profile Profile. session. Nah, ini mungkin kita bedah dari profilnya dulu ya, dari Oke. memang kalau di Tekno sendiri udah menggunakan nama akun yang lebih spesifik sih, yaitu rumusnya Mm-mm. lebih ke nama brand, kemudian ke keahlian atau passion. Di sini Mm-mm. oke, Tekno IDN, content creator, dan marketing. Oke, spesifik membahas putar apa nih si Tekno ini? Mungkin Tekno Mm-mm. IDN belajar desain grafis, dia apa platform Mm-mm. apa untuk belajar kah, atau untuk jualan kah, atau untuk Mm-mm. aplikasi atau apa, atau dia hanya content creator. Tapi kalau content creator dia sebuah brand, tapi dia seorang content creator. Itu kan masih agak rancu gitu ya Mas ya. Rancu. Ah, oke, oke, oke. Kan kayak Tekno Edian belajar desain grafis karena ketika orang eh kita ya sepele Mas kalau kita lihat Mm-mm. secara username. Karena sekarang kan orang kadang secara apa ya namanya kalau di Google sekarang kita Mm-mm. word apapun di Google itu pasti akan muncul semua platformnya. Contoh Mm-mm. ngetik belajar desain grafis. Mungkin di situ muncul YouTube-nya Tekno, tapi nanti bakal muncul Mm-mm. Instagram-nya Tekno. Nanti bakal Mm-mm. muncul Twitter-nya, dia bakal muncul apanya. Jadi memang sekarang keyword di Google itu semua sosmednya bisa keluar di situ, Mas. Jadi ketika ada Oke. orang belajar, dia orang ngetik belajar desain grafis, walaupun kita nggak punya website, walaupun kita nggak masang iklan di Google, tapi ketika kata kunci kita di Instagram itu bisa terbaca oleh Google, biasanya Instagramnya akan muncul di situ. Gitu. Jadi Mm-mm. memang keywordnya itu. Atau mungkin orang searching di Instagram langsung belajar desain grafis, gitu kan. Dia nggak tahu Mm-mm. akunnya apa, tapi biasanya akan muncul mas di sini secara apa ya SEO gitu. SEO-nya. Ya SEO-nya. Kemudian mungkin Tekno Idea desain grafis dan kreatif atau mungkin software dan desain. Nah, di sini Mm-mm. yang masih saya mungkin pertanyakan itu soal marketing nih Mas. Kan di sini kan Maaf. kita bahas marketing sama sekali ya. Nah, Iya, perlu digarisbawahi apakah si Tekno ini membahas putar digital marketing atau dia membahas strategi digital marketing digital marketing, membahas AI marketing. Oh, oke. desain gitu. Kalau memang mau diperjelas fokus untuk di desain ya bisa bisa belajar desain grafis
atau mungkin desain software dan desain atau apa. Tapi yang lebih jadi utama itu apa sebenarnya? Kalau memang Oke. fokus belajar desain, ya udah kita tulis belajar desain grafis. Karena lewat kita menyajikan konten edukasi itu kan sebagai jembatan ya untuk Mm-mm. itu akhirnya follow dan beli produk kita. Produk itu Oke. funnel terakhir ya Mas ya. Orang Mm-mm. terakhir banget yang penting orang follow dulu aja ikutin kita. Mm-mm. Kita suguhin deh dengan konten-konten belajar biar kamu ngikutin. Jadi mungkin Oke. belajarnya itu yang kalau dari saya sendiri melihat lebih ke belajar desain grafis atau belajar desain grafis untuk pemula dan sebagainya gitu. Tapi itu tidak usah terlalu panjang karena bisa berlanjut ke yang ada di bio ini gitu. View. Wah, oke Kak. Ini tuh ada tiga unsur ya Mas. Yang pertama memang di kalimat pertama ini pasti menjelaskan soal benefitnya itu apa. Kemudian yang Mm-mm. kalimat kedua tuh authority, yang terakhir itu call to action. Nah, di sini mungkin dari yang kalimat pertama itu menjelaskan tentang benefitnya dulu. Mungkin bisa platform belajar desain grafis skill atau Mm-mm. platform jago belajar desain grafis untuk pemula atau apa. Terus atau em, apa ya? eh, kita ngajarin soal desain grafis. Pokoknya intinya harus dijelaskan kita itu punya benefit apa di bagian depan gitu. Kalau memang Oke. and trik seputar desain grafis, ya itu masih oke, masih masuk. Tapi apakah hanya sebatas tips and trick aja kan, tapi kan kalau untuk Mm-mm. belajar kan sangat luas ya Mas ya. Tapi kalau Ah, kita betul. platform belajar kan di situ dia bisa belajar nggak cuma tips and trick, mungkin tutorialnya, mungkin gimana apa namanya karirnya menjadi seorang desain grafis. Oh mungkin nanti di situ Oke. ada promo nih, kan Mas jual produk digital, ada promo di situ yang diselipkan. Ah, ah. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke expertise. Mungkin expertise-nya apa sih? Oh, desain grafis dan premium Hmm. software review. Jadi kayak biasanya expertise itu untuk personal branding, misal tersertifikasi Mm-mm. apa-apa. Tapi karena ini sebuah brand dan dia menjual Mm-mm. suatu produk, mungkin bisa disematkan di sini desain grafis dan contohnya kayak premium software review. Jadi Mm-mm. seorang profesional software review atau apa, atau mungkin di sini expertise profesional desain grafis untuk pemula, atau Mm-mm. expertise profesional desain grafis dan software review atau apa. Mm-mm. Kemudian yang ketiga mungkin ke depannya untuk apa ya, mengumpulkan database atau mungkin list building, bisa membuat kelas interaktif yang kecil-kecil, Oke. mulai gratis atau kemudian berbayar berapa, 15.000, 20.000 atau Mm-mm. kelasnya gitu. Kemudian baru masuk ke terakhir biasanya ke call to action ya, atau ke link yang ada Mm-mm. itu akses software untuk desain premium untuk apa seperti itu. Jadi nanti diarahkan ke link. Nah ini linknya udah ada sih. Kalau LinkedIn biasanya sih saya lihat kalau udah mulai itu ya jualan produk, Betul. produk gitu. Nah, Oke. ini kan link di bio-nya memang secara deskripsi singkat udah ada gitu. Tapi di sini perlu ditambahkan mengenai expertise atau authority dari brand itu, biar orang tuh mau beli, orang mau percaya. Oke. Contohnya seperti oh Tekno IDN sebagai platform belajar desain grafis. Jadi perlu dijelaskan nih Tekno IDN apa sebagai platform belajar desain grafis. Saat ini menyediakan software untuk mendukung proses belajar. Jadi di sini kita juga ngasih solusi buat orang-orang yang Mm-mm. tersedia berbagai software desain dan editing berkualitas dengan harga yang murah. Jadi dia menjelaskan Tekno IDN itu siapa, kemudian Mm-mm. dia menyediakan software untuk pemula, baru Mm-mm. mendukung proses belajar. Jadi orang kayak merasa oh ya berarti memang memang di sini nggak cuma platform ngajarin aja, tapi dia juga ngasih medianya atau dia kasih alternatifnya. Jadi mulai ke pendekatan di deskripsi itu. Nah, Oke. terus kemudian kalau di produk digital emang udah ada ya, tapi memang eh, kata-katanya ini atau gimmicknya ini yang membuat orang mau membeli. Nah, misal kayak promo, tulis aja promo walaupun itu nggak promo ya. Tulis Mm-mm. oh, free pick 5 user per bulan. Itu walaupun nggak promo pun ditulis promo aja di sini. Kalau Oh ini gitu. ya cuma tulisan free pick sharing 1 bulan 5 pemakai. Ya udah, terus apa? Maksudnya harganya biasa aja. Tapi kalau kita tulis promo di sini, mungkin orang lebih tertarik buat ngeklik ya. Minimal kita mengarahkan mereka tertarik buat ngeklik dulu gitu. Mm-mm. Nah ini Oke Kak. Siap. Oh oke. gitu.
Ini contohnya kayak LinkedIn-nya Mas Islam ya. Mungkin di sini Mm-mm. sebagai seorang brand, sebuah brand dari Tekno itu. Nah, di sini mungkin bisa ada button tambahan. Mungkin Tekno IDN itu sebagai platform edukasi dan juga content creator ya di sini ya. Mm-mm. Mm-mm. Edukasi desain grafis bisa membuat tambahan button untuk collab dengan brand atau kreator lain di bidang serupa. Jadi mungkin collaboration brand atau mungkin ketika mau ada kerjasama apa biasanya kan kayak apa ya kalau kita bilang misal oh ini lagi ada promo di brand lain atau mungkin kalau udah kreator-kreator besar kan udah sampai di endorse oleh Canva atau lain, biasanya dia Mm-mm. Mm-mm. promonya di situ. Tapi kalau masih brand-brand yang kecil, biasanya kita collab sama desainer grafis lain juga boleh sebagai ngisi konten di tempatku nanti kita collab. Mungkin kita barter exposure, kita udah punya followers gini atau mungkin biasanya para desainer grafis pemula yang dia buat-buat konten itu dia juga senang sih Mas kayak diajak collab sama brand walaupun brand itu belum terlalu besar tapi di situ dia kayak Mm-mm. seakan-akan oh ya ada brand yang ngajak collab seperti itu. Mm-mm. Jadi memang Oke. karena pasarnya masih belum terlalu besar kita main di namanya nano influencer karena influencer ada yang nano, ada yang Mm-mm. mikro, ada yang makro ya kita main ke Mm-mm. nano influencer yang dia followersnya masih sekitar 1.000 kayak gitu sih, Mas. Oke. Terus Oke, Kak. kan gimmick tadi ya Mas ya, yang sebelumnya Oke. Bang, ada gimmick di sini. Mungkin secara tampilan bisa nih kayak bingung mulai ngonten dari mana atau mungkin bingung mau cari software belajar desain grafis yang udah diakses, yang murah, mungkin yang nggak kena ban atau yang apa, mungkin Ha-ha, ha-ha. tombol di sini sih. Nanti mengarah ke landing page. Mungkin kalau dari Tekno IDN sendiri jualannya pakai landing page dulu atau biasanya langsung ke WA atau apa gitu, Mas? Kalau kita langsung ke WA atau langsung ke toko Orange, Kak. Oh, langsung ke itu ya Shopee ya. Ha-ha, Shopee-nya. Mhm. Ya itu sih Mas, mungkin bisa dibuat kayak gimmick gitu ya Mas ya di sini Oke. kata-katanya gitu. Ya biar menarik aja. Oke, oke, siap, Kak. Dari highlight nih. Kalau di highlightnya belum ada sama sekali Iya, ya Mas. betul sekali. Makanya kita banyak PR-nya ini. Untuk highlightnya belum ada nih gitu. Ha-ha. Kita melihat dari referensi lain mungkin ini udah mulai ada highlightnya ya. Sebenarnya highlight itu bisa dari sementara dulu ya Mas ya untuk saat Mm-mm. konten-konten yang udah terupload kita buat highlight. Jadi sesuai sama apa ya topiknya gitu biar orang carinya gampang gitu. Misal lagi Mm-mm. tutorial ya udah eh, konten-konten yang tentang tutorial kita masukin ke highlight situ dulu buat mengisi. Nah, kalau di sini kan dia udah ada kayak grup Telegram buat belajar, mungkin bisa dimasukkan ke situ testimoni, kemudian dari konten-kontennya, e-course, Mm-mm. dia punya kelas atau apa nanti boleh dimasukkan ke sini. Kedepannya Oke, siap, Kak. pengen Itu mengumpulkan perlu dibuat logo nggak, Kak? Per highlights-nya itu. sebenarnya kalau untuk ini lebih menarik aja sih Mas tetap dikasih cover. Oke, Ya, kalau siap. cover ini kan nggak harus diupload ya kita bisa pasang Mm-mm. cover tanpa uploadnya nanti kita Mm-mm. cover aja terus nanti di upload gitu Oke, siap, siap, Kak. ya terus kemudian ini contohnya jadi memang secara highlight itu ini juga akun desainer grafis juga jadi memang Mm-mm. lebih menarik misal kayak tips karya terus grup komunitas misal ke depan Mm-mm. grup komunitas belajar desain grafis pemula di situ nanti Mm-mm. Mas Rizky nanam satu admin lah di situ buat itu apa mengkondisikan di dalamnya orangnya sharing-sharing aja konten-kontennya yang ada di Instagram di share ke grup juga. Nanti mereka kan yang nggak sempat buka Instagram bisa buka dari grup dulu klik linknya buat belajar nanti kan juga masuknya ke Instagram jadi memang bagaimana cara kita membuat itu tadi namanya list building ya mengumpulkan Ya, itu dalam satu apa ya satu kolam gitu. Kemudian testimoni, testimoni selama ini mungkin yang udah pernah beli atau mungkin bisa, ya boleh sih Mas kalau memang di toko online gitu. Biasanya kan kita mm-mm. testimoni itu di screenshot aja, di screenshot, terus kita desain yang lebih menarik, terus kita masukkan ke Instagram juga juga boleh. Jadi Mm. penjualan produknya ya. Oke. Kemudian Sebenarnya di WA juga ada sih, Kak. Kebanyakan WA.
kita arahkan di WA banyak banget yang mau di WA. Tapi Kan emang kita nggak mengelola testimoni itu dengan baik, makanya perlu admin yang ngurusin itu kayaknya. testimoni itu kan nanti di compile ya Mas ya, jadi Heeh. terus mungkin ya paling didesain dikit-dikit lah di Canva terus dimasukin ke highlight. Jadi orang kayak oh ya ini udah ada testimoni. Oke, oke, siap, Kak. Terus mungkin di pin post juga. Kalau pin post ini sebenarnya kayaknya sepele, tapi biasanya di pin post ini orang lihat awal ya, sebelum scroll ke Mm-mm. bawah, dia lihat di pin post dulu. Jadi bisa konten yang paling bagus sih engagementnya apa. Mm-mm. Ada yang tembus konten banyak banget nih viewersnya nih, yaitu di pin Mm-mm. aja gitu. Karena Oke. yang nonton semakin banyak dan mungkin itu kesebarannya semakin cepat cepat luas karena sudah banyak yang nonton, tak ditambah lagi kayak gitu. Kemudian bisa ditulis promo produk digital. Misal di sini dibuat contohnya kayak butuh apa ya? Maksudnya belajar kita pakai carousel misal katakanlah dengan headline belajar desain grafis untuk pemula ternyata nggak sesusah ini. Mungkin nanti slide Mm-mm. ya ternyata belajar desain grafis itu untuk pemula cukup memperhatikan tiga hal ini bla 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 terus terakhir nanti mungkin pingin pingin belajar desain grafismu lebih lebih cepat atau mungkin lebih didukung oleh software yang ini oh ya nanti Mm-mm. ujung-ujungnya juga promo gitu juga jualan kayak gitu tapi cara pengemasan di awalnya mungkin yang lebih ditata kayak gitu jadi kalau bisa sih di akhir-akhir dikasih jualan ya karena memang muaranya ke penjualan tapi nggak harus Jualan, Kak. untuk beberapa konten aja yang memang diarahkan untuk jualan. Kemudian yang terakhir collab dengan brand ternama. Mungkin nanti dengan influencer itu nanti Mm-mm. mungkin ada konten yang naik itu boleh sih Mas untuk dipin. Oke, Kak. Oke, terus kemudian ke konten. Nah, di konten ini kan memang secara irisan itu ada dua nih. Jadi apa yang ingin kamu komunikasikan dan apa Mm-mm. yang audiens inginkan. Nah, ini harus match nih. Oke. Kita bikin konten nggak relevan, nggak ada yang nonton juga, nggak ada yang Mm-mm. butuh juga, ya buat apa? Jadi kita harus tahu Mm-mm. sebenarnya audiens tuh pengen konten yang seperti apa. Terus kita tuh harus bisa mengkomunikasikannya dengan tepat gitu. Mm-mm. Nah, kemudian dari viral content formula ini dari Mas Islam sendiri juga ada tiga aspek. Yang pertama stopping point, watch time, dan engage. Jadi kita lihat stopping point dulu. Stopping point itu apa sih? Oh, orang ketika lagi scrolling, kemudian Mm-mm. dia berhenti di konten kita, dia nonton Mm-mm. minimal sampai 3 detik pertama dia udah melalui itu, dia nambah Mm-mm. 5 detik pertama, 10 detik sampai selesai. Nah, kita harus Mm-mm. menentukan stopping point. Nah, stopping point ini kuncinya ada di headline tadi sih, Mas. Jadi ketika orang Oke. scroll, mereka berhenti, apa sih yang bikin mereka berhenti? Oh, Nah, headline-nya. Oh, ternyata di headline itu langsung dia 3 detik pertama tuh membuat misal kayak kata-kata atau biasanya kan kita punya ciri khas ya kalimat pertama kayak misal orang di awal hey guys atau mungkin eh ini aku kasih tahu atau apa biasanya kayak gitu. Nah, jadi memang di awal itu stopping point memang penting karena orang akan nonton konten kita sampai selesai seperti itu. oke. Itu Kemudian sama sama hook itu ya. ya sama. Bener-bener. Oke. Terus kemudian watch time. Jadi memang ketika stopping point itu berhasil dilewati, dia masuknya ke watch time atau durasi dia menonton suatu konten. Berapa lama dia nonton konten itu. Itu karena akan dihitung oleh algoritma ya. Karena biasanya sekarang kalau Mas Rizky sering cek di analitik baik di TikTok atau di Mm-mm. terus itu biasanya ada watch time-nya tuh. Jadi kita bisa lihat nih, oh orang rata-rata nonton kontenku mau 2 detik ya, berarti apa sih yang harus dievaluasi? Oh, Oh, ya ya tahu. Ya, bener-bener. ada kan Mas itu watch. Betul, betul. Saya lihat kayak wah konten TikToknya kok nggak rame kenapa. Bisa dilihat oh lah watch time orang aja cuma di 1 detik udah dipindah lagi yo kayak gitu. Heeh. Deadline ini harus Oh, oke, diperbaiki oke, kayak oke. gitu. Kita lihat watch time dari analitiknya juga bisa. Kemudian Mm-mm. di terakhir engage sih. Kalau engage tuh udah di tahap orang ya udah jelas nonton sampai terakhir, udah jelas watch time-nya udah melampaui setengahnya minimal, terus Mm-mm. engagement-nya udah mulai kebangun di situ, mulai komen, share dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari konten formatnya sendiri, memang secara format kontennya memang kurang variatif ya di sini ya.
karena Mm-mm. cara pemanfaatan apa namanya fitur yang ada di Instagram ini memang belum semua dimanfaatkan. Nah, di sini bisa Oke. pakai komposisi konten Reels, single post, carousel. Memang Reels harus porsi lebih banyak, Mas, pasti. Karena Mm-mm. sekarang kita bilang kayak di TikTok FYP ya. FYP itu ternyata Mm-mm. di TikTok di Reels itu juga sering muncul FYP. Nah, itu makanya Mm-mm. komposisi Reelsnya memang harus banyak. Kemudian single post dan carousel itu disamakan aja. Dan carousel Oke. itu nggak harus yang panjang sampai 10 slide, sampai harus penuh. Nggak. Apalagi sekarang Instagram bisa lebih dari 10 slide ya. Mungkin Iya, betul. ya slide aja atau apa gitu. Yang penting pesannya tersampaikan. Kayak gitu. Oke, Kak. Nah, Siap. terus kemudian Instastory nih. Sebenarnya Nah, nih. Instastory apa ya? Orang itu kadang nggak lihat profil kita, tapi orang ketika buka Instagram tuh yang dilihat apa dulu? Story pasti. Dia lihat Story. Ya, betul. langsung klik. Story. Langsung klik. Nah, di story itu memang paling nggak kita ada 3 sampai 5 Instagram story sehari. Jadi konten edukasi, informasi, interaksi. Bisa repost nggak apa-apa, repost konten kita yang sebelumnya mungkin kurang naik, Hmm. kita post di story, mungkin orang akan ngeklik di situ dan nanti kontennya ada yang nonton. Atau mungkin kita buat voting. Misal kayak survei kecil-kecilan, Mas, untuk tahu Mm-mm. itu sebenarnya audiensnya seperti apa. Contohnya, misal gini, oh kalau konten sharing seperti ini, contohnya bermanfaat, coba kasih vote dong gitu. Next, nanti kita sering sharing soal ini kayak gitu. Nah, misal kita lihat tuh Oke. yang vote berapa orang, ya udah kita coba trial aja, kita bikin kontennya kayak gitu. Ini sesuai permintaan kalian yang butuh konten ini, kita gini. Mungkin bisa support dengan like, comment, dan share-nya biar kita sering bikin konten-konten yang seperti ini. Jadi Oh. mulai pelan-pelan kita voting kecil-kecilan aja. Jadi kalau bikin kayak gini kan cepet ya Mas ya. Paling nggak di satu Mm-mm. hari kita bikin kasih background, Betul. kan, vote dan vote banyak pun nggak apa-apa. Nanti misal vote pertama soal kalau kita paling suka konten yang seperti apa, misal kasih vote banyak. Oh ternyata orang lebih suka tutorial nih, karena mereka pemula ya gitu. Mm-mm. Ternyata orang lebih suka konten yang tips and trick nih, karena mereka butuh hack cepet biar desainnya cepet atau apa. Nah, Mm-mm. kita lihat dari situ. Nanti komposisi kontennya bisa diatur. Nanti kita sering bikin reels yang tutorial aja lah orang lebih banyak yang suka atau kita bikin reels yang tips atau hacks karena orang lebih suka atau apa gitu sih. Nah, ini kita masuk ke ini bagian dari konten. Tadi seperti Mas Oke. sebutkan ya di hook ya. Mm-mm. Nah, ini dari salah satu kontennya si Tekno nih. Dia Mm-mm. kasih desain nggak ribet, nggak boleh asal. Ini kan masih agak rancu ya dengan kata-katanya Mm-mm. ya. Nah, 3 detik pertama tuh masih kurang strong untuk orang stop scrolling di situ. Karena yang Mm-mm. pertama yang kita lihat yaitu pemberian headline gitu. Taruh aja Mm-mm. di center nggak apa-apa. Taruh aja di center yang besar gitu. Oh, gitu. Penulisan headline pun harus diperhatikan fontnya dan kalimatnya gitu. Ini kan Oke. desain nggak ribet, nggak boleh asal. Ini ada pengulangan Mm-mm. kata yang mungkin kurang nyaman. Terus kedua yang Mm-mm. disingkat, terus kemudian dari segi penulisan headline-nya kurang menarik karena memang headline itu kalau bisa yang menyala ya Mas, yang menyala atau Warna ya, berarti ya. warna atau mungkin pakai font misal huruf kapital atau apa, tapi Mm-mm. masih enak di mata lah. Kalau di sini kan udah letaknya di atas, terus dari Ya, Pak. Oke. masih kurang apa ya, orang kurang paham maksudnya, terus ada Mm-mm. pengulangan kata, ada yang disingkat dan lain-lain. Nah, ini contohnya kita pakai tulisan cara aja sih, cara bikin desain cepat tapi nggak ngasal. Mungkin kalimatnya lebih Oke. atau bikin desain pro cuma 5 menit gitu. Jadi Mm-mm. menekankan dari segi apa ya, di sini kebutuhannya untuk desain dan waktu yang dibutuhkan mereka untuk desain tuh ternyata secepat ini gitu. Itu bisa cukup menarik untuk menjadi headline. Oke. Nah, itu tapi untuk menulis sebuah hook itu juga ada rumusnya gitu. Jadi Oke. di dream dan pain points gitu. Sebelumnya udah pernah dengar belum Mas soal rumus hook yang di dream dan pain points? Belum, Mbak. Oke, kalau belum kebetulan Mas saya udah bikin. Ya, memang ini cukup panjang ya Mas. Jadi memang pain points itu ibaratnya kayak apa sih yang jadi kendalanya audiens kita harus tahu gitu. Biasanya itu audiens tuh contohnya yang di poin pertama, dia membutuhkan media untuk belajar dengan mudah. Salah satunya Oke. lewat media sosial nih gitu. Mm-mm.
dia merasakan bahwa oh banyak informasi soal desain grafis, tapi itu malah jadi membingungkan. Jadi aku harus Mm-mm. tahu yang mana nih? Nah, si pemula itu mungkin nggak tahu caranya harus mulai belajar dari mana, apa yang Mm-mm. dipelajari dan bagaimana caranya. Oke. Mereka merasakan bahwa keterbatasan biaya sehingga membutuhkan software desain grafis yang mudah diakses. Kemudian Mm. kurangnya waktu bagi pemula ketika mereka punya kesibukan lain, sekolah atau bekerja, terus mengatur waktu belajar, itu juga jadi tantangan bagi mereka. Kemudian Oke. beberapa pemula itu merasa tidak memiliki bakat di desain grafis. Kemudian industri desain grafis itu sangat kompetitif. Jadi banyak desain grafis berbakat dan pengalaman di luar sana. Jadi pemula itu merasa sulit untuk bersaing. Nah, ini kan Oke. kayak suara hati para pemula di luar sana ya Mas ya. Ya. Tahu Oke, paham, 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 paham. Ya, kayak siap. memposisikan diri jadi mereka dulu. Jadi kita bisa ngasih konten yang pas gitu loh. Buat pemula ini tuh apa sih masalahnya, kita cari tahu, kita riset Mm-mm. apa itu kendalanya apa. Nah, pemula itu dia merasakan pain points itu, tapi dia juga punya suatu harapan atau dia punya dream gitu ya. Mm-mm. Jadi dia yang pertama dari poin, oh dia butuh media belajar. Oh kita apa namanya membutuhkan wadah yang tepat untuk menuangkan ide-ide kreatif melalui desain grafis. Mereka punya keinginan seperti itu. Kemudian impiannya adalah memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan digital saat ini. Salah satunya tuh desain grafis, terutama untuk pemula yang Mm-mm. masih belajar. Kemudian mereka itu menginginkan karyanya dilihat oleh banyak orang, baik di sosmed dan diapresiasi dan punya dampak buat orang lain. Kemudian mereka itu rata-rata punya impian bisa bekerja di bidang yang sesuai dengan minat passion dalam desain. Kemudian butuh ilmu dasarnya yang perlu dikembangkan dan mereka menginginkan untuk memiliki penghasilan hidup dari hasil karya desain. Jadi mereka itu punya kesulitan, tapi mereka punya harapan apa ya namanya suatu harapan yang berkait dan kita pun juga harus bisa menjawab rasa sakit dan harapannya mereka itu tadi. Nah, di sini kita pakai formula hook, by dream, dan pain points. Contohnya, yang pertama, cara kita masukkan rumus dream dan juga pain. Misal, cara bikin desain keren tanpa ribet. Gitu. Kemudian misal contohnya lagi, cara hapus objek di background tanpa ribet. Kadang orang kan butuh cepet, banyak banget Mm-mm. caranya biar hacknya itu gimana, kayak gitu. Kemudian kita bisa pakai namanya versus hook. Jadi misal Canva versus Adobe Express lebih cepat mana gitu. Itu butuh Mm-mm. orang-orang yang butuh desain cepat kayak gitu. Atau remove background versus erase background lebih detail mana kayak gitu. Kemudian negatif hook di sini kita pakai kata-kata negatif, tapi Mm-mm. itu nggak menjelek-jelekan tentang brand kita juga gitu. Contohnya Mm-mm. kayak jangan lakukan kesalahan ini ketika pilih font, terus stop pakai cara ini ketika lagi bla bla bla, atau stop pakai cara ini ketika lagi hapus background atau apa. Jadi memang kita bikin orang berhenti dengan kata-kata jangan, stop, terus jangan pakai cara ini lagi dan lain. Kemudian yang terakhir itu contohnya di rahasia dalam, jadi di sini untuk dream dan juga waktu. Jadi misalnya Waktu. rahasia bikin poster cepat dalam 10 menit lah. Memang bisa gitu. Nanti orang akan menonton hingga selesai. Oh bisa 10 menit itu tinggal nanti kata kuncinya buka Canva, kata kunci ini, orang nanti cari yang ini, misal untuk posternya seperti apa gitu. Tapi ini bebas sih Mas untuk variasinya aja. Tapi untuk contoh hooknya atau mungkin kata-kata yang menarik itu yang seperti ini. Jadi yang memainkan mungkin cara emosional atau mereka ketika scrolling akhirnya berhenti. Oke, siap, Kak. Kemudian di visual. Bisa. Nah, nih cara visual. Jadi memang Hmm. di sini ada visual background statis itu harus lebih terlihat. Statis itu apa sih ya, bagian background belakang ini ya Mas ya. Mungkin dengan bantuan lighting atau mungkin Mm-mm. apalah lampu biar lebih menarik gitu. Kemudian Oke. resolusi kamera dan lighting tambahan dari depan. Memang ini dari depan oke kelihatan tapi masih kurang menarik ya. Blur. Kita lihat Mm-mm. ya masih blur. Dan memang dari belakang pun sekarang kalau Mas Rizky sering lihat kan banyak yang menggunakan background Black. Mm-mm. lampu di belakang. Ah, Mungkin itu bisa jadi bisa dicoba gitu untuk mm-mm. dan selanjutnya mungkin lebih menarik. Oke, Nah, Kak. contohnya seperti ini. Mm. Ini background statis dengan bantuan lighting tambahan. Jadi secara tampilan visual
lebih menarik ya Mas ya. Padahal secara background ya Mm-mm. sama aja, mereka backgroundnya juga nggak istimewa gitu. Bahkan Mm-mm. sama background kosongan gitu. Tapi kalau kita lihat dia lebih profesional, terus Mm-mm. secara visual lebih menarik, Mm-mm. kemudian lebih enak aja dilihat gitu ya Mas ya, lebih Oke, jelas. Kak. Nah, ini ada rumus dari 3 point lighting. Jadi memang di sini kita bisa pakai namanya backlight, kemudian fill light, pakai key light. Biasanya kalau fill light Mm-mm. itu ya kayak lighting-lighting yang kayak merek Godox atau apa biasanya kan pakainya Mm-mm. kayak itu ya Mas ya. Kemudian key light itu di bagian sini, ini kamera dan juga backlight. Paling nggak ada 3 cahaya di sini yang terlihat lebih proper sih Mas kayak gitu. Jadi kita Oke. cahaya kanan kiri mungkin gitu. Mungkin pakai center juga boleh. Tadi kan kalau lihat kontennya kan di samping ya sebenarnya nyamping Mm-mm. boleh, tapi karena ingin menunjukkan bahwa oh seorang desain grafis, oh ini ada komputer atau laptop ya boleh Mm-mm. aja. Tapi soal lightingnya juga harus diperhatikan dari backlight, key light dan juga fill lightnya. Kalau fill lightnya Oke, Kak. lighting yang lebih meluas ya. Kalau kita Mm-mm. biasanya pakai lighting yang dia bisa mancar keseluruhan. Tapi kan kita butuh yang menyorot juga di bagian depan. Mm-mm. Center. Jadi kunci. Sebenarnya di sini udah komplit sih ya, tapi emang kemarin waktu eh, rekaman yang itu tadi itu kurang prepare aja sih persiapannya. Proper ya. Betul. Itu. Terus ini ada studionya juga, tapi emang anak-anak karena kurang gimana ya, harus saya instruksi sih kebanyakan belum bisa sendiri inisiatif gitu. Oke, saya izin minum sebentar ya Mas ya. Ya nggak apa-apa Mbak. Oke. Berarti sebenarnya resource-nya udah ada, tapi Mm-mm. implementasinya yang belum ya Mas. Betul sekali. Sini sebenarnya udah komplit semua Mbak, tapi ya faktor ya kurang inisiatif dari teman-temannya aja Ya, sih. nah itu. Nah, ini kan mungkin ya gambarannya kayak gini lah ya Mas dia tahu. Kalau Mm-mm. feel like mungkin kita lihat dari sini dia secara keseluruhan, kemudian kayak light-nya di sini yang Mm-mm. wajah atau fokusnya, kemudian backlight Mm-mm. gitu. Kemudian jangan lupa untuk brand attribute. Oke, dia pakai brand attribute karena dia seorang desain grafis atau apa. Tapi Mm-mm. penggunaan brand attribute itu juga harus diperhatikan gitu. Oke, boleh mungkin ini bahas soal konten ya. Oke, tapi memang mungkin kalau di sini kan kita fokusnya malah dia dikira review makanan ya Mas mungkin. Mungkin ya Ya betul 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 betul. kalau dilihat mungkin tabnya agak di depan dia. Mungkin makanannya juga Ah, sama gitu. Karena dia ingin dilihat sebagai seorang freelance desain grafis atau dia ingin dilihat sebagai seorang content creator yang mana jangan difokuskan ke ininya mungkin ya secara penataannya gitu. oke siap Kak. Ini yang tadi sih. Mm-mm. Eh, Nah, ini contohnya dia juga share Mm-mm. desain grafis. Jadi contohnya ini memang dia pakai beberapa atribut. Jadi ada kesan profesional di sini. Jadi misal Mm-mm. contohnya kayak ini dia tetap ada headline gitu. Terus dia pakai laptop komputer ya mungkin bisa ditaruh belakang gini juga boleh. Kayak mungkin kalau kita lihat Mas Islam dia seorang content creator tapi dia juga nggak nunjukin terlalu banyak atribut. Dia biasanya main komputer di belakang atau mungkin Mm-mm. apa kayak gitu sebagai atribut. Kemudian mikrofon. Mungkin kalau mikrofon biar kelihatan profesional aja sih. Kalau ini orang ngonten nih lagi apa biar lebih jelas juga secara ketika dia ngomong. Kemudian di sini Oke. kaos casual dengan logo nama brand. Ini dia rubrik grafis. Mungkin dia biar Mm-mm. pakai techno IDN tiap konten pakai kaos itu gitu. Jangan Oke. pakai kaos apa ya sembarangan gitu karena kita bisa Oke siap. atau mungkin biasanya di bagian belakang ini dikasih logonya atau apa biasanya kan gitu pokoknya Heeh. kita harus selipin brand kita gimana caranya harus ada di video karena ketika orang kadang ada orang nyuri ya nyuri Heeh. atau apa kalau dia nyuri ada logonya kita atau orang ada repost mau repost kita kan tetap masih ada apa ya unsur logo atau brandnya kita yang ngikut gitu. Mm-mm. Betul. Oke Kak siap. Terus kemudian hashtag ya kalau hashtag sih biasanya udah tahu ya Mas pakai inflag, all hashtag generator dan lain. Mm-mm. Nah mungkin riset-riset hashtag juga bisa. Kalau kalau dari Tekno ya saya yakin pasti udah tahu lah untuk apa ini hashtag penggunaannya gitu. Ya betul Kak.
Terus paling additional strateginya sih Mas ini. Paling ke list building yang tadi saya ngomong. List building itu bisa Mm-mm. lewat bikin grup di Telegram atau grup Mm-mm. Messenger atau di WhatsApp bebas lah. Yang penting ada kolam. Kita ngumpulin kolam itu jadi satu dulu. Jadi nanti kita mau bikin kelas, kita jualan produk, mereka udah kekumpul dulu di situ gitu. Jadi Oke. nanti secara funneling pelan-pelan sih Mas. Mungkin dari membuat konten dulu. Oh kalian pengen belajar lebih lanjut, yuk ikut kelas ini. Atau oh kalian pengen belajar lebih lanjut, oh gabung ke grup belajar desain grafis. Mm-mm. Mm-mm. Kolamnya diarahin ke situ dulu kayak gitu. Kemudian Oke ya. ditaruh di bio boleh atau di highlight gabung grup belajar desain grafis di link ini dimasukin di buttonnya Linkit atau button link tree-nya juga bisa. Jadi langsung grup join grup ini kayak gitu. Oke. Kemudian Oke. di community building ini ketika udah kumpul jadi satu, ya nanti kita lebih gampang buat mengolah mereka. Nah, list building ini sebenarnya bisa sih Mas dari iklan yang masuk ke WhatsApp di di apa kumpulin gitu juga bisa. Kemudian Mm-mm. mungkin strategi lain lewat iklan, paid Mm. ads. Tuh, dari paid ads tuh memang setara iklan kalau masih boncos yang mungkin apa ya tergantung apa dulu ya konversinya. Kalau misal mau ke awareness dulu aja nggak apa-apa sih buat bangun orang nggak langsung ke konversi. Mungkin ketika kita udah merasa bahwa oh ini kontennya kalau kalau ke ads dan konversi ini masuk nih gitu. Kayak pasti banyak penjualannya udah mantap gitu baru dicoba aja. Tapi untuk awal-awal mungkin lebih ke campaign yang objektifnya awareness atau mungkin ke traffic dulu kayak gitu. Mm-mm. Mungkin nanti baru mulai masuk ke leads, baru mulai masuk Mm-mm. ke itu apa namanya terakhir gitu ke sales atau konversi. Oke. Mungkin di kitanya mungkin yang belum dijalankan itu community building tadi Kak. Sebenarnya kita itu udah punya database customer. Database kita itu sekitar 4.000 sampai 5.000-an nomor HP. Tapi itu belum termaksimalkan mungkin ya. Mungkin ini ya solusi nih kayaknya. Saran terbaik ini kayaknya. Nemuin di sini. Oke. Oh, database-nya mungkin bisa di-invite gitu ya Mas ya ke grup atau apa. Bikin Mm-mm. invitation aja. Selamat Mm. gitu. Karena kamu sudah pernah membeli produk digital kami, kamu berkesempatan buat eh, bergabung dengan kelas belajar kayak gitu. Jadi Oke. seakan-akan diundang, terus seakan-akan Heeh. produk, wah, kok masih dikasih ilmu lagi nih, kok baik banget. Heeh. Undang aja ke grup, mereka masuk ke grup lewat invitation, nah di situ di ya dirawat di situ orang-orangnya gitu. Iya, betul, betul. Oke, makasih banyak nih terkait materi. Ya mungkin itu sih Mas. Nanti mungkin dari Mas Rizky ada lagi yang mau didiskusikan atau sharing-sharing gitu. Mungkin saya ada pengalaman pernah pegang Mm-mm. beberapa brand juga mungkin bisa bantu. Mm-mm. Ini Kak, yang terkait tadi terkait akun yang beli itu seperti Hmm. itu kalau di kinerjanya tuh bagus gak sih performanya kalau akun beli sama kita bangun dari nol. Sebenarnya kalau akun beli itu kan ibarat misal katakanlah dia sebelumnya itu fashion ya Mas ya. Dia Heeh, terus dia punya followers banyak memang, tapi kan heeh, followers yang punya interest di fashion gitu. heeh, Kita rubah tiba-tiba jadi produk contohkanlah jualan makanan. Mereka mm, mereka lama-lama mungkin ada yang pergi, ada yang unfollow, bahkan mm, engagementnya karena mereka interestnya udah beda. Mereka interest di suatu hal fashion. Kenapa tiba-tiba jadi produk makanan yang mana mereka sebenarnya nggak butuh itu. Bisa bisa jadi mereka yang pertama mereka unfollow, itu mm, unfollow, atau yang kedua mereka nggak ada engagement di situ deh. Dan itu ngaruh ke performa atau algoritma dari brand itu karena udah nggak ada yang engage, nggak ada yang itu. Ya karena mereka nggak sesuai sama minat mereka ya gitu. Kalau mungkin saya pernah dulu misal di Facebook, oh ya beli kayak gitu biar performanya bagus. Tapi juga nggak juga ketika kita pakai iklan juga dia ke brand. Ternyata nggak mm, kadang nggak sesuai, kadang mereka juga bohong akun tahun segini. Ternyata setelah dibeli juga akunnya baru akun-akun baru yang mereka mm, jual. mm, Jadi memang kalau lebih bagusnya memang kita bangun dari nol itu lebih bagus. Cuma ketika udah berjalan dan udah mulai ke filter orang-orang yang ternyata nggak punya interest di situ, nge-unfollow, kemudian orang-orang baru datang, ya nggak apa-apa mm, mm. dijalankan aja sih Mas gitu. Berarti di kita itu tetap dijalankan aja ya Kak.
Tapi nanti mungkin dirubah dari segi kontennya mungkin ya, sama yang perbaikan-perbaikan PR yang tadi banyak tadi ya. Kalau sebelumnya itu di akun dia apa Mas? Di apa namanya misal brand atau di bidang apa emang? Kalau dulu itu yang beli itu kan saya yang itu beli. Itu sebenarnya akun cewek Kak, seperti itu. Akun cewek tapi nggak dituntut untuk all shop nggak kayak gitu. Tapi emang akun personal gitu yang dipakai cewek terus saya beli. Nah, itu lewat tracker juga seperti itu. Nah, terus menurun-menurun kan followernya. Nah, habis itu baru dimainin di bulan kapan ya? Oktober kalau nggak salah. Oktober kita baru main di sosmed itu. Hmm. Terus lama-lama ini kok oh ya lama-lama nurun ya nurun terus mulai terselisih itu lah terus sekarang kan masalah konten kok kita konten terus kok yang view dikit kan pasti kan ada problemnya ini ada PR-nya lah teman-teman tak saya suruh diskusi gimana pada bingung soalnya core-nya itu otaknya di saya gitu loh oh mereka jadi ngikutin instruksi dari saya seperti itu ya udah terus kemarin nemu aku ikut yang kursus mini kursnya Mas Islam tadi terus apa ikut bedah ya tanya langsung kak ada bedah nggak saya mau bedah akun nih udah 3 bulan nggak naik-naik aku gitu harusnya kan kalau pengalamanku dulu dulu kan sebelum ini kan saya juga megang apa startup di Semarang itu juga. Nah, itu juga di sosmed dulu sebelum saya pindah ke manajemen operasional. Di sosmed ada perkembangan dalam artian 1 bulan itu ada perkembangan follower udah naik, terus viewer reach-nya juga naik. Nah, kok ini 1 bulan, 2 bulan nggak ada kenaikan cuma dikit banget. Nah, kan saya kan ya juga tanda tanya, sempat saya meragukan, lah ini timnya gimana sih ya? Sempat seperti itu juga, kayak gitu. Kalau tapi mana ya Mas ya? Mungkin akun yang sebelumnya, mungkin akun pribadi, terus orang pada follow. Kemudian kan ada Mm-mm. penurunan follower secara terus menerus ya, atau secara Mm-mm. drastis. Mungkin dari sistem pun atau dari si Instagram pun membaca ini akun kok banyak banget di unfollow sama orang gitu. Apa Mm-mm. akun itu dia curi atau dia akun Mm-mm. apa? Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya pada nge-unfollow gitu. Mungkin secara secara engagementnya terus akhirnya juga ikut ya pokoknya ikut turun semua pasti dari Instagram pun mendeteksi kan ini akun dicurigai biasanya kayak gitu kenapa Mm-mm. Mm-mm. ini atau mungkin akunnya spam atau apa kayak gitu Mm-mm. ya tapi kalau mungkin apa ya dulu waktu beli berapa berapa Mas followersnya sampai berapa Kalau nggak salah 9 ribuan. oh sekarang turun 9 ribu. 1.000 Jadi 1.400. Makanya itu. Wow, aku gitu. ya drastis banget sih Mas kalau itu Drastis. dan Makanya itu. ya mungkin itu pun juga dilihat ya dari Instagramnya saya juga kurang paham tapi pasti si tools ini kayak membaca mungkin pasti dia membaca apa ini kok orang harmful ekstrim kayak gitu jadi segini Mm-mm, mm-mm. pasti kayak gitu terus mungkin ya memang kita bagus memang bangun dari nol tapi kalau memang itu udah mungkin ke filter di 1.000 mungkin karena udah sangat terfilter ya mungkin mungkin udah Mm-mm, lagi ya semoga bisa sih Mas gitu dengan mm-mm. ada perbaikan tadi kayak gitu. Oke. Aku sih target 1 bulan ini juga bisa naik sih. Nanti kan saya kumpulin tim dulu rapat ya. Ini kan momen Ramadan juga. Saya mau nggarap ini juga sih terkait ini. Kemarin sebenarnya udah ada kenaikan Kak. Kan kemarin sempat juga lihat kurs yang lain terkait harus ngembangin hook itu kan makanya saya ajak teman-teman itu ngonten di luar. Nah, ngonten di luar tuh ada perkembangan kenaikan view seperti itu sama follower. Berarti kan udah mulai ada apa kenaikan engagementnya juga itu loh seperti itu. Tapi sayangnya ketika kenaikan itu nggak dibarengi dengan kenaikan check out produk. Nah, itu ya jadi kita dilema. Soalnya kita emang kita fokusnya itu di toko oren nggak. Kita di toko oren ada 5 toko soalnya. Jadinya teman-teman tuh lebih terforsir di toko oren semua. Di sosial media baru dibangun 3 bulan ini gitu seperti itu. Memang kalau pengen itu juga sih Mas cepet itu biasanya kita ngikut tren sih, tren yang lagi apa. Mungkin ada memang Mm-mm. yang khusus dia kayak day to day-nya ngonten aja gitu. Jadi ketika ada tren langsung eksekusi, tren eksekusi. Dulu Mm-mm. waktu saya di startup juga, itu Mm-mm. ketika lagi viral apa-apa gitu tuh sehari ngonten tuh 4 sampai 5 gitu. Jadi produksi konten tuh masif banget karena memang ngikutin Mm-mm. tren ya. Jangan sampai kita ketinggalan tren itu. Trennya gitu. Jadi Oke. kita menunggang di tren sih kayak gitu. Mm-mm. Dulu
sempat ada yang namanya lagi tren, misal secara opening video nggak harus tulisan ya hook, misal video apa dulu menarik apa, terus habis itu baru muncul kita atau apa itu kan lagi Mm-mm. ya. Dan itu sampai sekarang masih sangat ramai konten-konten kayak gitu gitu. Mm-mm. Memang dari awal mungkin hooknya bukan tulisan tapi dia pancingan video apa, Video. seperti Mm-mm. baru kita mulai itu. Jadi paling nggak 3 detik Mm-mm. pertama kan udah dapet tuh orang tuh. Dapat, betul. Terus sama ini Kak, tanya sebenarnya kalau kayak sosial media kayak gini, terutama di kita ini, itu perlu setiap hari upload atau emang ada hari-hari tertentu ya? Soalnya kemarin kan dari pengalaman kemarin, yang bulan Oktober itu kita kan uploadnya masif nih, setiap hari upload bahkan satu hari 5 konten ya, ya. Itu terus kita turunin nih karena kita dapat info kita nggak harus setiap hari konten apa setiap hari upload. Coba di seminggu itu kita pilih 3 atau 4 hari di hari-hari tertentu yang notabene rame lah. Ya, kayak gitu. Akhirnya kita mulai turunin seminggu 3 kali konten, terus sisanya full unfollow dan sebagainya kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau konten tuh kadang orang yang nggak tahu kayak oh jam tertentu atau apa-apa-apa. Sebenarnya itu Mm-mm. tergantung dari akunnya itu sendiri. Kita kan juga bisa baca data ya. Mungkin banyak orang Mm-mm. yang online di jam berapa itu mungkin kita bisa cek di insight-nya kita masing-masing. Mm-mm. Boleh Mm-mm. ngikutin itu boleh silahkan. Atau mungkin kalau secara konten tiap hari, sebenarnya kalau secara organik memang tujuannya untuk naikin intensitas gitu, itu sebenarnya Mm-mm. nggak ada masalah juga karena kita siapa tahu ada yang pecah telur ya. Tapi kalau secara Mm-mm. ideal itu paling nggak seminggu ya 3 kali atau 2 hari sekali gitu udah cukup Mm-mm. sih. Tapi kita main di engagement mungkin di story-nya atau mungkin Mm-mm. kita mau main di story juga nggak apa-apa, nggak harus upload di apa ya di feed atau reels gitu, tapi kita tetap mainkan di story. Jadi kayak story tuh paling kalau nggak kalau bisa setiap hari nggak apa-apa kita posting-posting, nyicil posting testimoni, kita nyicil posting apa kayak gitu juga nggak apa-apa sih mas kayak gitu. Kalau untuk kalau kalau saya sendiri paling nggak seminggu biasanya kasih target 3 kali sih minimal, tiga Mm-mm. kali atau 3 sampai 4 Oke, harus ada konten gitu. oke. Kalau sama tanya Kak, ini kalau tim ideal ya untuk sosmed itu dipegang berapa orang? Oke, ya. Ini jadi kebetulan tuh kemarin saya tuh juga lagi bikin itu apa struktur. Memang kalau kita ngomongin secara luas dulu ya Mas dari secara digital. Ah, Memang kalau digital marketing kan biasanya kita ada namanya chief chief digital marketing atau di atas mm-mm. director manager digital marketing. Di sini pun ada beberapa di dalamnya. Misal yang pertama dari paid ads spesialis, kemudian yang kedua dari Mm-mm. SEO, ketiga itu website, keempat itu sosial Mm-mm. spesialis, kemudian kelima itu dia mungkin SEO, SEM jadi satu ya, terus content creator, sama yang satu lagi Mm-mm. itu desainer grafis, karena itu masih jadi satu kesatuan gitu. Nah, Mm-mm. kalau yang berhubungan dengan sosial media spesialis, yang pertama itu pastinya ada content creator di situ, pasti harus ada. Mm-mm. Biasanya content creator pun dia minimal bisa basic editing yang eh, apa ya, ngedit video pendek-pendek atau mungkin di Mm-mm. Mm-mm. speed kayak gitu. Tapi di sini kita juga harus paling nggak ada orang yang dia punya kemampuan buat iklan juga sih, karena berkaitan tuh si sosmed itu harus ada content creatornya, copywriternya atau copywriting, Mm-mm. terus kemudian sama ads-nya gitu. Tapi ketika mungkin oh dari unsur itu mungkin nggak memenuhi atau mungkin apa namanya oh ternyata cuma eh, satu orang nih dia juga ngonten, dia juga bikin caption, dia juga bikin ini, dia juga mungkin nih ya sebenarnya itu nanti sambil berjalan sih Mas. Jadi ketika Mm-mm. dulu pasti di awal permulaan ya tahu sendiri misal startup atau kita membangun suatu tim pasti kan kita palu gede ya nyobain ini. Mm-mm. Mm-mm. Kalau berjalannya waktu, oh ternyata kalau intensitas kontennya dinaikkan, wah aku nggak bisa nih sendiri gitu. Oke, aku full content creator aja, aku butuh orang nih yang mungkin bisa ngolah sosmednya sendiri. Karena si sosial media spesialis ini tugasnya justru dia jadi seorang analis di situ. Karena dia harus tahu nih konten mana yang naik, yang seperti apa, dia harus bisa menganalisis. Terus kemudian nanti insight-nya itu seperti apa.
analitiknya Mm-mm. seperti apa. Jadi memang tugasnya konten media atau sosial media spesialis itu lebih ke analisisnya. Jadi dia lebih ke mikirinnya. Dia mungkin nggak eksekusi ya, tapi dia mikirin cara-caranya nanti dibantu oleh content creator. Paling 2 orang itu cukup sih Mas. Jadi sosmed spesialis yang full ngurusin sosmed, dia analisis, terus dia bisa baca pergerakan tren sosmed lagi apa, dia bisa lihat konten yang lagi naik apa, Viral. viral apa, referensinya apa. Nanti dia biasanya diskusi dengan si content creator ini. Aku butuh nih Mm-mm. konten yang kayak gini, buatin dong gitu. Ya terserah content creator itu mau ngajak orang lain, dia mau ngajak apa, biar dia mikirin yang penting ini di sosmed tuh lagi ini nih, tak jamin ini. Mm-mm. Jadi butuh orang yang bisa baca sosmed itu loh Mas gitu. Kadang orang yang Oke. kayak, ya, sosmed spesialis itu nggak melulu kamu bisa ngasilin konten viral enggak, tapi konten yang berkelanjutan, konten yang dia bakal rame terus, yang evergreen, yang konten yang mungkin apa ya namanya banyak dibutuhkan audiens itu yang seperti apa, dia riset, dia riset hashtag, kata kunci atau apa kayak gitu sih. Ya perlu ada sosmed spesialis sama konten creator sih paling enggak sih Mas. Kalau dari Oke. Siap, siap, Mbak. Ya, sekarang udah tahu. Nanti ya, makasih banyak ilmunya. Ini nanti buat bawa rapat besok Senin. bisa Senin. Ya ini ternyata sekompleks itu ya Kak masalah di kitanya. Untung kita ketemu sama pakarnya. Pakar yang belajar juga sharing-sharing. Iya. Tapi Mm-mm. kan juga masih ada itu ya Mas ya. Kita masih ada 1 minggu kalau mau ada konsul atau apa. Nanti monggo sih Mas. Mm-mm. Nanti mungkin ke saya juga bisa, atau mungkin ke Mas Saiful juga bisa, atau mungkin biasanya Oke. saya pun nggak apa-apa. Biasanya nanti saya bisa menjawab secara langsung, atau mungkin ada tambahan-tambahan dari Mas Saiful juga nanti Mm-mm. itu nanti saling komunikasi aja. Mungkin ada Oke. pertanyaan, atau mungkin kok ternyata belum naik juga ya, jadi apa yang harus diberesin, Mm-mm. ya itu harus ada orang yang mantengin sosmed dan ngikutin Iya betul. Ya kan. mungkin nanti saya ajukan nggak untuk anggaran tiap bulan. Mungkin kita akan konsultasi tiap bulan. Dan nanti Konsultasinya saya temukan sama tim juga. ya sih. Soalnya kayak gini juga penting juga soalnya karena beberapa kali kejadian di Shopee ya Kak. Dalam artian gini, eh, kita emang ramai bahkan beberapa di toko kita itu udah penjualan sampai 5.000 ke atas. Ketika 5.000 ke atas terus dan sebagainya kita udah hak izin untuk mau menjual barang itu, tetapi ada ketika udah 5.000 itu tiba-tiba dihapus, diblok, diturunkan oleh pihak Shopee dengan alasan tidak jelas. Kita udah banding, udah ngirim database semuanya, izin dan semua, tapi nggak bisa kembali. Makanya kemarin itu waktu rapat, ini perlu nih pengembangan di platform yang lain. Di sosmed ini belum pernah digarap sama sekali sama kita. Makanya mau dikembangin di sosmed itu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau berarti ini sebenarnya kalau untuk di Instagram sendiri udah nyambung sama fanpage-nya juga ya, punya akun fanpage juga waktu beriklan pakai Meta itu. Iya, Hmm. betul. Tapi sekarang udah off kayaknya. Mei besok udah off Oh, anunya websitenya. iya, iya. Oh, Nggak dilanjut kayaknya. Soalnya kemarin lumayan juga ternyata mainnya boncosnya. Seperti itu. Makanya itu. iya sih Mas, kalau sebenarnya kalau di sosmed itu gak ada ilmu pasti ya, kecuali kita trial and Heeh. gak ada ilmu pasti. Betul. Kan kayak eh, saya main TikTok gitu, kayak yang nonton tuh ratusan ribu, besok besok ya itu kan sistemnya katrol ya, ketika konten itulah Heeh. kita dorong pakai konten lain, jadi tujuannya biar konten Heeh. buat ke katrol gitu, tapi kan ada masanya Heeh. katrolnya itu udah kayak udah nggak bisa naik lagi nih karena kontenmu yang viral itu udah 1 bulan yang lalu, ya cukup ngatrolnya cuma Heeh. jadi kita harus munculin ini, dorong pakai konten lagi yang viral lagi biar ke katrol lagi. Heeh. Nggak ada ilmu pasti ya kalau Makanya itu Kak. sosial media, kecuali kita trial error, kita bisa baca itunya, perkembangannya, Mm-mm. apa yang harus dibuat kayak gitu, bisa sih Mas. Nah, oke Kak. Yes. Itu aja dulu Kak. Makasih banyak ilmunya. Nanti saya chat lagi untuk perkembangannya nanti sama kalau ada konsultasi lagi saya ajukan terlebih dahulu ke atasan buat konsultasi tiap bulan. Gitu. Biar nanti kita juga tahu progresnya. Ini program ke positif apa program ke negatif nih. Seperti itu. Nah kayak gitu.
Oke. Oke, siap Mas Rizky. Nanti mungkin kita bisa apa namanya ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nanti Mm-mm. atau tektokan lebih lanjut. Nanti kalau Oke. misal memang kedepannya mau ada program-program seperti apa, mungkin nanti saya juga Mm-mm. ngobrol dengan Mas Islam. Mungkin nanti Mm-mm. eh, biasanya itu mungkin ada beberapa apa ya Mas ya, mungkin nggak semuanya disampaikan dalam 1 jam, satu 2 jam, Mm-mm. 2 jam ini Mm-mm. mungkin ada lain yang apa ya jadi apa ya hack-hacknya kita yang nggak tahu karena kalau dari Mas Islam sendiri memang saya tahu perkembangannya Mas Islam dari followersnya cuma 1.000 Heeh, heeh, challenge buat dia bilang 6 bulan aku bisa ngasilin segini gitu tapi dia bisa mewujudkan heeh. itu sampai sekarang terus bertambah jadi apa ya kalau saya itu orang belakang layar sebenarnya Mas jadi saya Mm-mm. memang pegang akun-akun followers banyak dan naikin dari belakang tapi saya bukan content creator kalau Mas Islam Mm-mm. dia in frame ya dia apa yang menjajal sendiri kalau saya sih lebih ke di belakangnya lebih baca datanya Mm-mm. apa strateginya seperti apa gitu nanti mungkin ya untuk selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Kak. Oke, Makasih banyak untuk hari ini terima kasih Mas. konsultasinya. Semoga ilmunya bermanfaat, Kakak. Ya, ini untuk Oke, apa namanya kesempatannya juga mempercayakan ke saya oke, untuk kita sharing bareng gitu. Nanti sampai jumpa lagi. Nanti kalau oke. ada apa-apa bisa diinfo. Mungkin Mm-mm. saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih dan minta maaf kalau ada salah kata ya sama. Iya, Kak. Sama-sama. Oke, terima Oke. kasih Mas. Selamat malam. Selamat malam. Izin live ya, Kak. Ya, terima kasih banyak. Permisi.